Sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu yang menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah kau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pas saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sama-sama bilang amin. Nah, Yesus ini habis dari Galilea, dari Kana dia buat air jadi anggur. Kana Galilea, lalu dia menyembuhkan seorang anak daripada pejabat. Kayaknya saya teriak-teriak aja deh ya. Ini direkam gak sih? Kalau nggak direkam masuk, saya teriak-teriak aja cukup ya, kayaknya kedengeran ya. Daripada ngambang-ngambang gini. Cek 1, 2, 3. Waktu WL nyanyi enggak loh. Kalau saya begini ya, kayaknya sentimen mas ini. Cek 1, 2, 3. Ah, mantap nih. Tetap dikasih mic om. Karena ada orang tua. Takut nggak denger kata kupingnya. Saya bilang ada orang tua om. Om tersinggung kan orangnya. Oke. Nah, jadi latar belakang Natsnya tadi, latar belakang Nats ini, Yesus habis dari Kana, ubah air jadi anggur, ya. Jadi Yesus itu natural, ya natural. Kita aja yang bikin kayaknya pendeta itu kayaknya, nggak terjangkau gitu ya, natural sekali. Dia datang ke pesta juga, gitu. Lalu setelah itu ada orang pejabat yang anaknya sakit disembuhkan. Nah, lalu dia masuk ke Yerusalem. Waktu dia masuk ke perbatasan Yerusalem, dia mampir ke sebuah tempat permandian air. Di situ lagi terjadi fenomena. Ada malaikat iseng yang sewaktu-waktu turun. Ya, dia goncang-goncangin air. Kalau kita sekolah minggu bilang malaikatnya ngebak gitu ya. Ngebak itu bahasa Ibrani susah ya, mandi gitu. Tapi di sini Alkitab bilang digoncang-goncangin. Nah, waktu airnya goncang, siapa yang nyebur duluan, juara satu ya, hanya yang pertama ya, apapun juga penyakitnya sembuh. Nah, Yesus datang ke situ. Waktu datang ke situ, dia ketemu suatu orang yang sudah 38 tahun sakit. Dia hanya bisa berbaring, yang kita inisiasi atau kita namakan dia lumpuh lah gitu. Jadi karena sakitnya dia lumpuh. Lalu dia udah lama berbaring di situ. Tapi bukan 38 tahun dia berbaring di situ. Enggak. Kejadiannya baru-baru aja, tapi orang itu udah berbaring beberapa hari-hari. Alkitab nggak catat, mungkin berminggu-minggu, mungkin bulan-bulan, kita nggak tahu. Nah, tapi udah beberapa hari ada di situ. Lalu Tuhan tanya dia, ya, maukah kau sembuh katanya gitu. Lalu orang ini bilang gini, Tuhan, gak ada orang yang nurunin saya ke kolam itu. Kalau airnya mulai goncang, ketika malaikat turun, goncang-goncang air, gak ada yang turunin saya ke sana. Sementara saya ke sana, saya selalu kalah. Baru bergerak, baru ngesot, orang udah nyemplung duluan. Kan dia lumpuh. Cara jalannya gimana kalau nggak ngesot? Merayap-rayap kan, merangkak-rangkak kan. Sementara saya merayap, saya merangkak, orang lain udah nyemplung duluan, gitu. Nah, di sini dikasih kompetitor, dikasih saingannya, Alkitab tulis. Ada 2 kelompok. Ya sebetulnya orang sakitnya pasti banyak di situ kan. Mungkin ada ibu-ibu juga yang mau kinclong kayak Korea gitu. Ada juga mungkin ya. Lalu mungkin juga ada bapak-bapak yang mau kayak opa-opa Korea gitu kan. Nah, itu saingan berat juga. Tapi di situ ada 2 kelompok besar yang menjadi kompetitor dia atau saingan dia. Yang pertama adalah orang buta dan orang timpang. Orang lumpuh menang apa kalah sama orang buta? Aduh, cepet-cepetan nyemplung. Menang mana? Orang buta. Kalau orang lumpuh
sama orang timpang, cepetan mana? Orang timpang juga. Yang kagak ngejawab, ngerti kagak sih? Yang ngejawab saya doain biar lebih pinter, yang kagak ngejawab biar Tuhan kasih hikmat lebih lagi supaya lebih pintar. Kagak ya, bercanda ya, jangan marah ya. Nah, jadi kalah. Nah, di situ lalu Yesus bilang gini, kalau gitu, maukah engkau sembuh? Tuhan, gak ada yang bantu saya untuk saya ke sana. Tapi sementara saya bergerak, orang lain udah duluin saya. Jadi saya kalah terus. Ya kalau gitu, saya yang sembuhin deh. Bangkit dan berjalanlah, lalu orang ini sembuh. Nah, dari cerita ini kita akan belajar tentang 3 kebenaran rohani. Bagaimana mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya hari ini nggak tahu Bapak Saudara punya masalah apa, punya pergumulan apa, tapi beberapa wajahnya roh Musa. Tahu roh Musa? Roman muka lu lagi susah gitu. Ya, dalam pergumulan. Nah, jadi semua kita kebanyakan punya pergumulan. Nah, hari ini biarlah kiranya firman Tuhan mulai menguatkan kita. Dari nats ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa orang lumpuh ini dia beriman. Imannya model apa? Nanti kita sama-sama belajar. Yang kedua, bahwa orang lumpuh ini dia bertindak. Ya, jadi orang Kristen itu suka gini, suka tergerak tapi nggak bertindak. Suka tergerak tapi kagak bergerak. Gitu, tergerak doang tapi kagak bergerak. Nah, tapi dia orang yang tergerak dan bergerak. Lalu waktu bergerak dia tekun. Yang ketiga, ya sederhana itu aja. Yang pertama, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang lain siapa? Orang timpang dan orang buta. Dia kalah terus. Nah, hari ini kita bisa pelajarin apa iman yang seperti apa. Nah, imannya begini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun orang lumpuh ini tetap berharap sama Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, saya nggak tahu Bapak Saudara pergumulan apa, ya pinjol. Tapi kalau pinjol harus dijauhin jauh-jauh, hati-hati bahaya. Gara-gara pinjol banyak orang cerean, gara-gara pinjol kinerjanya turun, dipecat dari pekerjaan. Pokoknya jangan pinjol, lupakan pinjol. Ya, lupakan pinjol. Ingat suhu hakim aja. Nah, jadi saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya pergumulan apa, tapi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini punya pergumulan yang sangat besar, kita mau belajar dari orang lumpuh ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia berharap juga. Ya, kita belajar dari Bapak Abraham, ya ketika Abraham sudah tua, lalu Sarah juga udah tua, katanya rahimnya sudah kering, dan Bapak Abraham itu juga sudah sangat tua sekali. Ya. Tetapi terhadap janji Tuhan, bukannya dia tidak percaya, tapi malah menguatkan hatinya untuk percaya. Keren sekali. Nah, hari ini kita juga belajar bahwa orang lumpuh ini, dia tahu loh dia kalah. Dia ngomong, Tuhan, sementara saya ke kolam itu, ketika malaikat mulai goncangin, orang lain sudah duluin saya. Nah, kenapa lo kagak pulang? Betul kan? Kan sia-sia pekerjaan lo. Sia-sia harapan lo. Sia-sia perjuangan lo. Kenapa lo kagak pulang? Lo pasti kalah dong. Nah, hari ini Bapak Saudara, ketika kita punya iman, pengharapan terhadap sesuatu yang kita perjuangkan, doakan, seringkali ada intimidasi yang melemahkan kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bersama Tuhan serba mungkin Bapak Saudara. Ya tadi latar belakangnya apa? Mengubah air jadi anggur. Lalu pegawai istana anaknya disembuhkan sama Tuhan. Dan hari ini kita belajar juga orang lumpuh itu disembuhkan Tuhan. Kita lihat Bapak Saudara. Nggak mungkin. Tapi dia mau beriman. Keren sekali. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Ya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini engkau yang sedang dalam sakit penyakit yang berat, Kak, saya mau bilang, yuk berharap sama Tuhan, bilang bahwa oleh bilu dari Yesus aku sudah disembuhkan. Tubuhku semakin baik, semakin sehat, keuanganku semakin baik, gitu. Masa depanku baik, anak-anak muda yang gak bisa kuliah. Kan kemarin lulus-lulusan tuh. Ya, saya kalau lulus-lulusan selalu ingat, saya tamat SMA, saya buat beli formulir aja nggak punya duit. Miskin sekali hidup saya.
Tapi saya punya iman yang besar dan saya bisa hidup sampai hari ini. Saya ingat ya, satu kali koko saya itu pengerjanya Om Lewi di Rawajaya. Om Lewi almarhum. Ya, Om Lewi yang baik hati itu, Om. Yang adatnya bagus banget gitu ya. Nah, Om Lewi. Nah, jadi pengerjaannya di situ. Jadi koko saya mau menikah, saya baru pulang dari baru kerja, baru tamat SMA saya kerja kebetulan dekat Pondok Kelapa. Nah, Om Lewi Rawajaya belakang Pondok Kelapa aja, belakang kuburan Pondok Kelapa tuh pemakaman. Jadi koko saya mau pulang ke Lampung mau urus pernikahannya. Dia kasih saya amplop titip untuk kasih Om Lewi. Perpuluhan ya kayaknya. Saya datang ke Om Lewi lagi nyapu, gerejanya belum sebagus sekarang, masih rumah tua gitu. Kayak seperti rumah tua, sampingnya ada pohon rambutan, dia lagi nyapu, pakai celana pendek, kaos oblong, ada CB gelatik putih. Lalu ya pokoknya CB lah gitu. Lalu Om Lewi saya kasih, ya Om Lewi bilang, aduh nggak usah Kim, Silas kan lagi perlu duit gitu ya. Basa-basi, saya juga pakai kasih duit sama orang gitu. Saya bilang, aduh nggak usah, dalam hati sih, paksa dong gitu. Ya, saya nggak tahu kalau Om, Tante, Tres saya nggak tahu. Tapi kalau saya suka gitu, kalau dikasih, nggak usah, aduh nggak usah. Tapi dalam hati, paksa dong. Gitu ya. Nah, singkat cerita waktu saya kasih ke Om Lewi, terus saya bilang, saya tuh berandalan, nakal saya tukang berantem. Aduh nakal, kalau cerita saya malu lah. Ya. Saya kalau pukul-pukul orang apa segala macam terlalu sadis saya. Tega banget. Karena dulu setannya juga banyak. Saya basicnya itu silat Banten. Jadi saya punya ada beberapa bahasanya itu rukun gitu ya. Kalau orang sekarang bilang kodam gitu. Emosi juga bisa nggak stabil. Jadi tiba-tiba dia masuk ke badan kita, nah dia agak menguasai beberapa persen emosi kita, pikiran kita, nah gitu ya. Jadi kita kadang-kadang emosi nggak stabil juga. Jadi suka lebih berani dari orang kebanyakan. Saya bilang, Om, saya kok punya intuisi bahwa saya akan jadi pendeta ya. Tapi saya nggak layak lah, nggak mungkin lah gitu. Pertama minder, ya karena miskin, nggak punya uang. Terus kedua juga berandalan dan juga nggak bisa ngomong di depan umum. Depan umum tuh minder lah gitu. Cek 1, 2, 3. Enggak, jangan takut. Enggak. Udahlah, jangan pakai ini lah. Nah, singkat cerita, itu jadi semangat ya kan. Nah, singkat cerita, Om Lewi bilang lagi nyapu, dia berhenti. Terus duduk di samping saya. Duduk. Oke, lihat motor itu. Siapa yang bikin? Udah tahu. Gua kenal orang Jepang. Dia bilang, motor itu yang bikin montir, insinyur Kim, bisa bikin motor itu lebih cepat lagi, lebih lambat lagi, lebih irit lagi, lebih boros, pokoknya dibawa, bodi bisa dibawa juga. Akhirnya percaya? Ya Om percaya, dipaksa ya sama orang tua ya, percaya aja. Tapi emang bener kan? Saya percaya. Hakim itu ciptaan Tuhan. Tuhan mampu ubah-ubah hakim jadi apapun juga, lebih daripada montir Tuhan itu. Dia punya kemampuan. Oh, itu dilema. Jadi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Ya, jadi kalau hari ini sampai saudara sedang terpuruk terus, saya mau bilang itu berita buruk. Enggak Pak ya. Bapak Tuhan bilang bahwa kau akan naik menjadi kepala bukan ekor. Amin. Ya, bahwa Tuhan datang untuk beri hidup berlimpah. Saya percaya dia Bapak yang baik, dia akan mencukupi kita. Ini bukan lagi zaman perang, bukan lagi zaman orang susah sekali. Di Indonesia tongkat dan kayu katanya jadi tanaman. Katanya jadi emang sungguh. Yang kedua, orang ini bertindak. Waktu dia dengar cerita bahwa ada fenomena, dia bertindak, dia datang. Padahal dia tahu bahwa dia nggak mungkin menang. Saudara hari ini, ya saudara punya pergumulan yang rasanya nggak mungkin menang, bertindak aja.
Amin. Gampang nggak dia bertindak untuk datang ke sana? Orang lumpuh. Ini pinggir kota loh. Nggak gampang loh. Belum ada ojek, ya kan? Belum ada lalamu yang bisa nganter. Belum ada gokar, betul? Waktu dia mau minta sama saudaranya aja, saudaranya pasti bisa larang-larang kemungkinan. Kalau saya jadi saudara, saya larang-larang. Ngapain? Nanti di sana kalau mau ke belakang, mau ke depan, mau ke samping, gitu ya. Beberapa kali yang ke samping. Kalau mau ke samping, ke depan, ke belakang, ini siapa yang ngurusin? Nanti kalau makan, siapa yang ngurusin? Ya kita sih bisa aja, cuman kalau berhari-hari nanti gimana? Kita kan juga punya pekerjaan, punya keluarga. Betul kan? Dan maaf, gue sih bukan ngecilin dulu ya. Ya, itu kan di sana ada orang pincang, ada orang buta, lo kalah. Dan nanti dia dibuka, dia pengen cakep, kagak sakit atau apa, cuma mau pinjong doang. Itu bakalan kalah. Lo kesana gimana? Ini maksa. Bisa aja dia, nggak dicatat ya, tapi bisa aja dia ngomong, bisa aja nyata orang, dia bisa nggak tahu. Tapi yang artinya apa? Dia ada perjuangan. Amin. Hari ini baru saudara, ya kita jadi orang Kristen, jangan cuma doa-doa, tapi usaha. Ya, jangan cuma doa, tapi harus usaha. Kerjakan apa yang ada. Saya ingat satu teman saya, ya dia saking susahnya, dia pelayanan saya bareng-bareng selalu karena 2 minggu bareng-bareng, satu apartemen, satu hotel, mobil bareng, segala macam gitu. Jadi tambah akrab. Dia cerita dulu kita masih susah banget suku, kata istri. Susah banget suku kita dalam susu kacang. Kadang-kadang buat produksi besok beli 1-2 kilo susu kacang kedelainya, kita nggak mampu. Kita pakai, misalnya susahnya anak agak bayar sekolah, ya itu tuh suami saya tuh kalau di TV susu kacang keluar pakai helm, malu dia. Malu gitu. Susah hidupnya. Satu ketika dalam perjalanan itu dia ketemu kenal sama tukang martabak kecil-kecil, ngecek ya kedua jadinya mati tinggal dunia. Kucingnya mau pulang kampung, lapaknya mau dijual, anggaplah kayak kita materi sulit, lapaknya mau dijual gitu, bukan rumput. Lapaknya mau dijual, kebetulan dia dapat warisan sedikit suaminya ini, dia beli martabak ini gitu. Sekarang martabak ini outletnya ada 440 namanya jelek 440. Kalau beli franchise-nya 150 juta 5 tahun yang lalu. Rebutan kamu ini namanya martabak yang masih dibilangkan yang punya namanya Sinting udah kagak berjabat lagi. Namanya suami namanya Sinting akhirnya pendeta di Gunung Sari. Papanya Lukas cuma hati dia 440, punya lagi satu brand martabak, itu ada 120 outlet, punya lagi kue pancong, kue cookies, katanya lebih manis. Dari apa? Dari dalam susu kacang. Amin. Jadi hari ini jangan anggap enteng, jangan di hubungan saya, luar saya pengen beli rumah, apa? Gak perlu, itu hubungan pokok. Pengen punya mobil itu oke, itu jangan, ya kan? Tapi jangan lu orang susah pengen punyanya Ferrari gitu. Itu namanya bukannya terlalu gede iman ya, bego itu namanya. Ya. Rumah kagak punya, dalam rumah punya Ferrari, itu kan punya apa? Setnya itu normal ini di Jakarta kalau ada rumah kuat kan. Jakarta normal, bukan pokok. Nah, kalian mau berdoa, ya doa aja. Usaha aja, apa yang di tangan yang gitu ya. Kerjain aja. Siapa pikir dengan susu kacang bisa ketemu tukang martabak dan akhirnya jadi 440 orang. Setiap martabak yang diproses dia dapat feel. Setiap diproduksi bayarin 440. Ya kan? Satu gerai laku 20 orang. Dapat 2.000 aja satu orang. Ya kan? Dari 440 kali 20 berapa juta sekali? Banyak aja lah ya, juga susah itu. Banyak, kaya sekali. Nah dari 440 itu sebagian besar punya dia. Jadi nggak usah ngomong-ngomong, pakai rame, nggak berpanjang.
Janji jiwa juga sekarang begitu. Janji jiwa begitu kan 5 tahun. Sekarang janji jiwa punya keputusan semua diambil dari dia. Iya, janji jiwa juga itu. Kalau saya pengen cas, itu masih banyak juga. Kalau dia sendiri kan dulu waktu dia mau buka, dia mungkin punya kurang, atau dia masih survei segala macam kan? Kalau itu kan udah kelihatan. Oh, yang dia segini, diambil semua. Jadi dari tukang susu kacang sekarang kaya sekarang. Tapi jangan ngomongin itu dia marah loh. Saya cuma orangnya iseng aja gitu loh. Dia marah. Gitu. Kok marah dari lu? Lu orangnya sombong ya. Mimi akhir sombong gitu. Apa aduh ini. Nah, kalau saudara ya bergerak. Amin. Tuhan bisa kasih peluang aku juga. Saya ini pedagang baju bekas. Jadi pakaian semua baju bekas. Kalau belum nggak bekas, itu beli dari baru baju bekas. Gara-gara COVID, baju bekas itu. Ya, kalau aja ya yakin suruh aktivitas. Jangan lupa masukkan ya. Nggak belanja juga apa-apa, cuma keterlaluan aja. Jadi yang pertama, saudara, kebenaran rohani apa? Untuk mujizat supaya terjadi dalam kehidupanmu? Iman. Imannya gila-gilaan ya, amin. Ini Bapak Saudara. Cara kita punya iman yang kokoh adalah pandang Tuhan kita yang besar. Jangan pandang masalah kita. Jangan terlalu fokus sama masalah kita. Kalau kita pagi, siang, malam fokus sama masalah kita, fokus masalah kita itu jadi lebih gede dari Tuhan nanti. Padahal kita tahu bahwa Tuhan kita tuh maha besar, amin. Nggak ada masalah yang nggak bisa selesai dalam tangan Tuhan. Ya, jadi ini kiriman. Lalu bertindak, yang ketiga bertekun. Nah, orang Kristen ini banyak yang kurang tekun nih. Kenapa ujian kita terjadi? Karena kurang tekun. Karena gini loh, banyak kesusahan terjadi dalam hidup kita. Emang Tuhan izinin untuk bentuk kita. Kesusahan itu baik buat kita. Ya kalau orang Jakarta bilang, kenapa orang susah kok baik? Ya jadi tahu diri. Banyak orang yang sombong dibikin susah supaya rendah hati, bisa berempati, betul nggak? Karena orang sombong jadi musuh Tuhan, makanya Tuhan izinin. Udah kalau lagi susah bertekun aja, amin. Makanya lagi susah sabar aja, karena sabar itu indah. Indahnya kapan? Lu tungguin aja dengan sabar. Gak ada yang ketawa kan? Kasih Tuhan sabar itu indah. Indahnya kapan? Tungguin aja, sabarin aja sampai indah. Ya. Jadi bertekun. Enggak datang pujuk-pujuk datang 440 outlet dong. Betul? Enggak begitu. Enggak begitu, enggak ujuk-ujuk begitu. Banyak kesaksian sekali. Nah, kemarin saya ketemu orang saya dipanggil datang kemarin untuk ngajar penginjilan yang bersama Batuan Jawa Timur. Dia juga datang, saya suruh daftar. Bukan saya suruh daftar, saya daftarin. Ibu ini berkali, adik ini berkali, punya pesantren 2 juga di Kalimantan. Kalau dia bangun, panitia aja, atau sekretaris tadi, karena Indonesia bisa, alamat bangun. Dulu kita hati pendidikan sama Pak Sugiono katanya, Pak Sugiono di Morong itu. Ya benar, dia panggil saya juga. Pak, ini Bapak yang ada tulisan ini siapa Pak? Mana Bapak ini namanya tulis. Oh ini bahaya Pak, ini saya sedang pernah 12 tahun dengan orang saya. Jadi menurut Tuhan sekarang. Ya, karena Bapak ini nanti kalau usaha namanya bangun itu Pak. Itu Pak basis yang Pak ujung. Benar saya nggak tahu. Takut ya. Terakhir, udah tetapi nanya lagi ada yang lain. Nanya lagi takut mereka. Jadi panitia geger dengan ibu kita. Ibu ini dulu waktu di beberapa tahun lalu dia tinggal di daerah Lebak Bulus sana. Dan di Ponggal di sana dia gitu ya. Ibu ini sehingga ceritanya lagi dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah lalu dia jual barang-barang antik. Dia dapat satu patung
satu mobil ini dari logam, dia beli 50.000. Waktu dia beli dalam keadaan tidak punya uang, karena dia punya mobil Suzuki yang minivan gitu, dan ada Suzuki lah, bukan seri, dia seri, dari gede dari Ferry lah, Suzuki kurang, masih habis waktu itu. Mobilnya 4 bulan nggak bayaran, mau ditarik. Saya selalu ngajarin tentang pengharapan dan pendidikan, karena teori itu penting. Karena masa khotbah begini, ini kan temanya tema penuaian, tapi emang zaman lagi susah, cuma dikasih sesuatu gitu ya. Saya pikir banyak lah yang khotbah gitu, tentang penuaian, jaga jiwa segala macam, tapi saya mau motivasi jemaat aja. Dia beli 50.000 itu dengan catatan utang. Jadi orang kawin kayak gini. Mas kawin 50 gram, 1 kilo utang, gampang banget ya kalau kawin gitu. Utang gitu ya. Nah, 50.000 utang. Dia ketengin kemana-mana kagak laku. Dia mau jual cuma 300.000, 200.000 kagak laku. Lalu temannya sesama pedagang barang antik, ini saya bisa punya barang ini ya. Habis itu lagi penjilan itu. Kalau yang dulu kan jilan itu kan. Dulu mantan ya. Kata dia dulu namanya bagus loh. Bagus dalam artian, STIK-nya tinggi, AM, apa gitu sih tulisannya. Dia kasih tahu. Gimana kolektor? Itu masih kayak banyak juga. Nah, lalu dia kayak gini. Nah, temannya datang. Punya ini ya, patung ini ya, iya, sini, saya bayarin, saya jualin deh. Ada yang mau? Berapa ribu? 200.000. Jual musuh 50.000 kan? Ada yang mau 2 hari dengan kayaknya. Ada laku, pulangnya itu. Pulang ini, emas itu. Saya beli 40, dia bawa emas kan? Dia langsung emas. Jual jadi 49 juta, 50.000 masih dipulangin lagi. Jadi dia dapat keuntungan 49 juta, modal berapa? 50.000. Kalau saudara, kalau bukan Tuhan, amin. Jadi dalam Tuhan itu sebab kita, yang penting tak gunanya. Apa yang ada sama kita, jadi kita kerjain aja. Kalau ada masalah, apa itu? Kalau ada suka aja, ada suka aja. Takutin aja. Nanti ada yang lebih bagus sih, lebih ada yang lebih pindah. Amin. Jangan anggap enteng, cuma doa. Makanya saya bilang ya, buat doa itu suka kalah sama saya, suka tersinggung. Doa itu kebanyakan pengecut-pengecut yang bersembunyi di ruang gereja. Ini psikolog, ini maaf ya, cuma sampai sekolah. Ini psikologi muda, psikologi kebalikan. Kenapa orang lebih kuat berdoa dibanding orang-orang? Karena kecemasan melakukan dulu. Jadi berdoa dulu gitu. Tapi kalau orang yang optimis, ya doa sama bekerja, kayaknya lebih banyak bekerjanya juga. Gitu. Tapi kalau orang yang pesimis ya ketakutan doa mulu, banget ya. Amin. Ngerti nggak maksudnya? Jadi jangan kita pilih berdoa. Belum tentu. Kalau orang yang pesimis di alam roh itu nggak kuat, karena doanya doa ketakutan. Saya kasih tahu, saya punya spot begini. Ya, kalau kau punya pergumulan yang berat, yang besar, jangan kau datang sama Tuhan nangis-nangis bilang, oh Tuhan betapa besarnya masalahku. Salah. Kamu datangnya ke masalah kamu, bilang sama masalah kamu, masalah Tuhan gua jauh lebih besar daripada lo. Ngerti maksudnya? Begitu. Akhir kata orang paling 13 poin-poin
Ambil cucian ke rumah Desi dan terima kasih. Jadi hari ini kita sudah belajar dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Saya menerangkan teman-teman karena dosen saya. Ya Pak, kita sudah belajar dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 9. Ya, tentang mujizat di Pulau Bethesda. Dari ayat ini, kita sudah dapat belajar tentang 3 pertolongan. Mujizat terjadi karena orang lumpuh ini dia pertama. Yang kedua, yang ketiga, kiranya apa yang kita bisa sampaikan nanti diberkati oleh Tuhan memberkati. Sekarang ucapan terakhir. Dalam sop ada kamu, dalam hati ada rindu. Bukan maksud bilang I love you atau I miss you, tapi mau kasih tahu ini penting. Sebelum pulang nanti kita kolek dulu. Emang musik untuk maju depan kita nyanyi asik ya. Musik mana ada takutnya? Saudara, tidak ada yang dapat bisa mengalahkan kita. Tidak ada masalah yang bisa mengalahkan kita kecuali kita mengizinkannya. Amin. Kenapa? Karena bila Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak penting kita ada di mana, dalam posisi apa, situasi apa. Tapi yang paling penting adalah pastikan kita berjalan bersama Tuhan. Tempat yang paling aman, kalau nggak berjalan bersama Tuhan, di tempat yang paling aman. Tempat yang paling subur, kalau nggak berjalan dengan Tuhan, itu di tempat yang paling pacak. Tapi tempat yang paling kering, tempat yang paling pacak, yang paling kering, kalau bersama Tuhan, itu di tempat yang paling aman, tempat yang paling subur. Kenapa? Karena Dialah sumber berkat kita. Dia penolong kita. Haleluya. Jadi ini dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Segitu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah
Kalau engkau mengalami ujian Tuhan, yuk beriman, bertindak dan bertekun. Lakukan saja bagianmu, dan Tuhan yang akan mengambil bagian dan memberkati engkau. Tuhan punya 1001 cara untuk memberkatimu. Tuhan punya 1001 cara untuk menolongmu. Tuhan rasakan, mari angkat tanganmu sedang berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, mau melepaskan karunia iman yang kau berikan pada Tuhan ini. Dan apa yang baik-baik itu Tuhan, kau berikan pada Tuhan ini melepaskan. Buat tangan-tangan yang terangkat ini Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau yang lemah, engkau yang goyang, engkau yang sekat dalam pergumulan, dalam nama Yesus. Terima ini, dalam nama Yesus. Karunia iman, aku lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biar kekuatan daripada surga, kekuatan daripada Roh Kudus menjamah kau, mengurapi. Terima kasih Bapak. Maka terbukalah jalan-jalan, terbukalah pintu-pintu berkat. Demi nama Yesus kita berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk hambanya, untuk Pastor Eliaki, terus memberkati kita pada pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan sekali buat kita. Baik, kita akan membawa persembahan kita pada hari ini, dan sambil kita juga mau mendengarkan kesaksian dari Miss Morpolita. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kita berdoa untuk persembahan kita, saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur setiap kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bila firman boleh menjadi remah dan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami akan sama-sama kami memberikan yang terbaik. Kami membawa persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan disucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu di tempat ini akan memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Dan hari ini kami mau sama-sama memberkati untuk rumah-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan kami yang terbaik dan dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik jemaat.
bersorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku bernyanyi, bersorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Sekali kita kasih tepuk tangan untuk Bismor Golita. Wow. Selamat Tuhan. Terus memberkati. Baik, cuma doa di tempat ini kita akan melihat perwatas Tuhan kita saudara. Shalom, selamat datang di GBI Abdial Sindang Kirana. Kita dengarkan warta tanggal Minggu 9 Februari 2025. Pada wanita Selasa 11 Februari 2025 pukul 5 sore berbicara Ibu Mika Astuti, pujian Ibu Nila Agustin. Dan hari Rabu diadakan ibadah anak yaitu Rabu Ceria pukul 4:30 sore di tempat ini. Yang bertugas Minggu 16 Februari 2025 pembicara Evangelis Tama Geraldine Tolan Kota STH, doa syafaat PDP Juliawati Cahyadi, kolektor Bapak Sugiman Saduli dan Ibu Cualime, penerima tamu Ibu Mika Astuti, multimedia Saudari Desi. Dan yang berulang tahun di bulan Februari adalah Desi Mariani 4 Februari, Ibu Xiao Chun 4 Februari, Vito Aristo 7 Februari, Kesia Ramenuwo 11 Februari. Sekian warta pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. God bless. Baik, demikian warta sepakat kita pada minggu ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh kasih salam kanan kiri dengan sukacita katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku telah sujud di hadapanmu. Katakan memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah. Sama-sama katakan segala pujian, amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku telah sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, katakan Yesus, ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, sekali katakan Yesus, ku menyembahmu. Saya menyanyi yang di bawah. Ku menyembahmu. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami bersyukur buat kasih sayang Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat keajaiban-keajaiban yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami
Jalankan ya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan, dan jiwa kami dibebaskan, dimenangkan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami memperoleh sukacita, memperoleh damai sejahtera di dalam hati dan diri kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk beriman, untuk bertindak dan bertekun di dalam Tuhan. Biarlah ini kami meneraikan di dalam hidup kami. Berkati hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pelayanannya Engkau berkati, keluarganya Engkau berkati, pekerjaannya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani hari ini. Berkat Tuhan berlimpah kepada kami yang melayani. Engkau berkati ya Tuhan WL, Engkau berkati pemain musik, Engkau berkati penerima tamu, Engkau berkati multimedia, Engkau berkati menjalankan persembahan, bahkan setiap kecil apapun Tuhan yang kami kerjakan, semuanya bisa Tuhan berkati dan Tuhan berlipat kali ganda kembalikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa kami Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bekerja di setiap bangsa ini, perekonomian bangsa ini Tuhan, kesejahteraan bangsa ini, bahkan dilema-dilema politik Tuhan Yesus, bencana alam Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat ya Tuhan untuk rakyat Indonesia, untuk semakin hari semakin memperoleh kebijaksanaan dalam menanggapi masalah-masalah sosial Tuhan di bangsa ini. Kami rindu ya Tuhan melalui pemerintahan yang ada, bangsa ini diberkati Tuhan Yesus. Kami rindu pemerintah tetap dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Engkau menuntut mereka ke jalan-jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja di dalam hati mereka apabila mereka memiliki keegoisan ya Tuhan, mementingkan diri sendiri. Engkau ampuni mereka Tuhan Yesus. Engkau tetap mendorong mereka ke jalan Tuhan yang benar. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan juga kepada presiden kami, wakil presiden, bahkan jajaran-jajarannya Tuhan Yesus, menteri DPR Tuhan, MPL, semuanya Engkau berkati Tuhan mereka, bahkan gubernur Tuhan, bupati, wali kota, untuk RT RW Tuhan Yesus, Engkau berkati kepala desa, Engkau berkati Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin daerah. Setiap pemimpin daerah diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan hati yang mau melayani untuk bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota Jakarta, diberkatilah kota Jakarta, dilindungi Tuhan, Kau jauhkan dari segala hal-hal berbahaya, Kau jauhkan dari segala kecelakaan, Kau jauhkan dari segala narkotika, Kau jauhkan dari segala seks bebas, Kau jauhkan dari segala hal-hal dosa yang menghancurkan kota Jakarta. Kami rindu Tuhan, keberadaan kami di kota Jakarta ini menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Kota Jakarta dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk gereja GBI Tuhan di seluruh Indonesia. Kami rindu lembaga ini menjadi berkat untuk tidak hanya kepada orang-orang Kristen, tetapi untuk agama-agama yang lainnya Tuhan. Engkau berkati pimpinan GBI, Engkau berkati jajarannya ya Tuhan, dan program-program kedepannya Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk jemaat-jemaat Tuhan di GBI Abdiel Center Krena. Berkati Tuhan gereja ini, berkati jemaat-Mu Tuhan, berikan jemaat-jemaat yang dewasa Tuhan, jemaat-jemaat yang memandang Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau berkati perekonomian rumah tangga demi rumah tangga. Engkau berkati yang tua hingga yang muda. Engkau berkati yang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Engkau cukupkan yang menjadi kebutuhan jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan aktivis-aktivis Tuhan yang melayani di tempat ini, Engkau sendiri yang melipat-lipat gandakan berkat-Mu bagi mereka. Setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau buat Tuhan Yesus berhasil, dan tidak ada yang sia-sia dalam setiap pelayanan-pelayanan aktivis di tempat ini Bapak. Berikan unity untuk aktivis-aktivis di tempat ini, untuk merencanakan program-program yang lebih baik ke depannya Tuhan Yesus. Bahkan persiapan kami Tuhan Yesus untuk pasca Tuhan, Engkau memberkati semua berjalan dengan lancar. Engkau sendiri yang terlibat di dalamnya, Engkau mendahuluinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu Ibu Trisnawati sebagai kepala sidang di tempat ini, Engkau berkati hikmat-Mu dari Tuhan, kesehatan, panjang umur, bahkan berkat yang berlimpah-limpah dari segala penjuru angin. Engkau berkati hamba-Mu.
Engkau berkati segenap keluarga besarnya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati karyawan-karyawannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu kami tangkap, kami taruh di dalam kehidupan kami dan kami lakukan hari lepas hari, Bapak. Sehingga kami tidak hanya memiliki iman yang kuat, tapi iman yang disertai dengan tindakan, dan kami tetap setia dan berteguh di dalam Engkau, sehingga kami bisa melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, Kau terus berkati hamba-Mu, dimanapun Kau utus dan Kau pakai hamba-Mu, biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan. Juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes bersama dengan istri Kau berkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga sudah memberkati setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kami, Engkau tahu Tuhan sampai ke dalam hati kami. Bahkan kami tidak mungkin kami sendiri tidak mengenal dan tidak mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kami. Tapi Engkau lebih mengerti Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau ada yang tetap setia yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam detik pun. Dan kami boleh berada kembali di tengah-tengah masyarakat yang ramai, di tengah-tengah pergumulan yang mungkin Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu, Kau tidak tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan dan kami perbuat sepanjang minggu ini, kami letakkan ke dalam tangan-Mu, sehingga menyadarkan kami segala keberhasilan kami tidak membuat kami sombong dan lupa diri, tapi semua hanya Tuhan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Sebelum kami pulang, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun. Engkau tahu Desi Tuhan, Engkau tahu Syojun, Engkau tahu juga anak kami Vito Tuhan. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi cita-citanya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lewatkan yang terbaik yang Engkau berikan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Selamat menikmati hidangan yang disiapkan oleh yang berberangkat.